Ya, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Adi Anjang Piani, Wangsa Matahari, Manusia Merdeka. Jadi, saya sudah berada di bumi Majapahit lagi. Kalau kemarin masih berada di pantai utara Jawa, di Kabupaten Jepara. Kebetulan kemarin saya bertemu dengan seorang yang membuat sebuah pernyataan atau narasi di depan saya dan langsung mengatakan tentang keris. Beliaunya mengatakan kalau keris atau san aji itu identik dengan lenek, identik dengan perdukunan, dan identik dengan supranatural. Jadi saya tergerak untuk membuat video ini. Jadi intinya kali ini saya akan sedikit membahas tentang tosan aji, keris. Jadi keris adalah seni rupa, hasil olah rasa, olah pikir dari leluhur kita Jawa dan Nusantara. Dalam ilmu perkerisan diperlukan sebuah pemahaman atau ilmu yang sangat-sangat membutuhkan pengertian ataupun mengerti tentang ilmu tentang besi. Jadi keris itu saat ini sudah menjadi sebuah warisan benda dari Nusantara untuk dunia. Jadi sudah menjadi warisan dunia. Kembali lagi ke masalah tadi tentang narasi bahwa keris adalah identik dengan lenek, identik dengan perdukunan, dan identik dengan supranatural. Saya sebenarnya kemarin juga mau langsung sama katakan bahwa menurut saya keris ada seperti ini. Cuma saya tidak mau menyinggung perasaan beliau-beliaunya itu. Jadi kalau menurut saya keris ini untuk saat ini ya, keris adalah sebuah karya seni, karya intelektual dari bangsa kita, dari leluhur kita. Itu intinya dulu. Keris itu kita harus sepakat kalau keris itu adalah hasil karya intelektual dari leluhur kita. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa keris adalah identik dengan lenek, perdukunan, dan supranatural, sebenarnya ada benarnya juga dalam tanda kutip benarnya itu. Karena kalau kita mau panjang lebar membuat menarasikan masalah keris dan perdukunan ataupun supranatural, tentu tidak akan cukup hanya dengan beberapa video atau beberapa kata-kata ataupun hanya 1 hari 2 hari. Sangat-sangat panjang untuk membahas itu, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Intinya keris adalah hasil karya seni. Kebetulan di sini saya punya dan saya sudah siapkan keris. Ini brojol pakemnya, keris brojol, ngulit semongko, dan ada gundolo rojo gundolonya. Ini pakem Surakarta untuk warangkanya. Kebetulan ini keris kampung, jadi agak ya seperti itulah keris kampung ya.
bukan keris-keris yang mahal. Ini hanya keris kampung peninggalan dari leluhur saya. Kalau bicara tentang seni, keris itu penuh dengan filosofi, mulai dari bilah, bentuk bilah, kemudian gonjo, terus peksi, dan sandangannya itu penuh dengan filosofi. Jadi leluhur kita itu memang suka sekali memberikan sebuah wejangan atau wedaran dengan pasemon atau filosofi, bisa disebut dengan filosofi. Keris ini kalau menurut saya adalah perpaduan antara kedua sisi, dua unsur antara langit dan bumi. Kenapa saya bilang begitu? Karena di keris ini itu terdapat material besi dan terdapat juga material nikel. Kalau empu-empu dulu itu membuat keris ini pasti perpaduan antara besi dan nikel. Nah, besi itu dari bumi, mewakili bumi. Untuk nikel itu biasanya sama empu zaman dulu itu diambil dari batu meteor, itu mewakili angkoso atau langit. Jadi leluhur kita atau empu-empu zaman dulu itu dalam membuat keris ini tidak seperti hanya sekedar membuat pisau atau apa. Makanya itu disebut dengan tosan aji gitu. Kemudian sebelum membuat keris, empu-empu zaman dulu itu melakukan sebuah tapa brata dan juga menghitung hari, weton, baik itu hari kelahiran dari si pemesan keris ataupun juga weton dari atau hari baik dari empu tersebut. Jadi menyelaraskan. Jadi kalau ada orang bilang, kadang itu bilang, wah keris ini ono isine, keris ini ada penunggunya. Saya lebih suka atau lebih seret itu disebut dengan keris ini ada energinya. Kenapa saya sebut ada energinya? Karena itu tadi, para empu itu membuat keris itu dengan doa-doa, dengan tata brata yang khusus. Dan tentunya doa-doa itu pasti doa yang baik, tidak akan mungkin ada doa yang buruk gitu. Doa itu pasti baik. Makanya keris itu pasti punya, saya yakin setiap keris yang dibuat dengan dari dalam hati, dibuat dengan lelaku yang sesuai dengan pakem pembuatan keris, pasti mempunyai energi. Dan saya yakin energi pasti energi yang baik. Saya garis bawahi, pasti energi yang baik. Kalaupun ada orang bilang, wah keris iki energinya jahat, panas gitu, atau apapun, saya cenderung meyakini bahwa tidak ada satupun keris yang berenergi jahat. Mungkin lebih pas lagi kalau disebut keris atau tosan aji ini energinya tidak selaras dengan energi kamu, itu lebih bagus. Kalau jahat itu tidak ada. Itu menurut saya. Terkait dengan tadi yang awal-awal, narasi awal bahwa keris itu ada yang bilang identik dengan perdukunan, supranatural. Itu tadi, kita harus kembali lagi atau kita harus membedah lagi kata dari dukun. Mungkin kalau zaman sekarang dukun itu identiknya lebih negatif ya. Tapi kalau menurut saya, dulu itu dukun itu sama dengan dokter. Jadi dulu belum ada dokter,
belum ada petugas kesehatan. Jadi dulu adanya dukun. Jadi dukun itu adalah sebuah profesi yang sebetulnya adalah profesi yang sangat-sangat baik, dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit ataupun dengan tujuan untuk membantu sesama manusia. Cuma dengan berjalannya waktu, akhirnya kata-kata dukun atau kosakata dukun itu melenceng dari arti yang sebenarnya. Sekarang lebih ke negatif. Tapi itu juga sebenarnya adalah sebuah pembunuhan karakter tersendiri untuk leluhur kita. Jadi untuk teman-teman perlu dipahami bahwa dukun adalah salah satu profesi yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Dukun sama dengan dokter. Dukun itu ahli. Sebenarnya dukun itu artinya ahli. Ada dukun pijet, itu ahlinya pijet. Banyak hal lah, banyak dukun. Artinya banyak ahli gitu. Terkait dengan keris ini tadi, memang leluhur kita atau orang-orang dahulu itu sering, kalau orang yang sudah ahli dalam satu hal atau dalam satu bidang, itu sering mempunyai sebuah pegangan yang berupa tosan aja atau keris. Kalau itu sih menurut saya sudah tidak aneh gitu. Kalau orang dulu itu memang wajib dalam tanda kutip itu mempunyai sebuah pegangan atau untuk dirinya gitu. Harus mempunyai tosan aji yang khusus untuk dirinya. Kalau dibilang klenik dan supranatural, boleh-boleh saja, itu terserah teman-teman sebenarnya, atau terserah panjenengan mengartikan gitu. Tapi kalau menurut saya sih, ini adalah sebuah karya seni yang harus kita hargai, karena keris ini adalah hasil dari olah rasa dan olah pikiran leluhur kita. Dan keris ini sampai hari ini yang ada bukti otentiknya, sejak abad ke-9 keris ini sudah bisa dibuat oleh leluhur kita. Jadi di abad ke-9 atau di tahun 900 Masehi, leluhur kita sudah mempunyai ilmu metalurgi yang sangat-sangat bagus. Bahkan saya punya keyakinan, sebelum abad ke-9, leluhur kita sudah bisa membuat keris, meskipun dengan bentuk yang mungkin lebih sederhana atau tidak seperti sekarang ini. Tapi saya yakin untuk menyelaraskan dua unsur antara bumi dan langit, diwakili oleh besi dan nikel dari batu meteor, leluhur kita sudah mampu saat itu. Saya yakin sebelum abad ke-9, leluhur kita sudah mampu membuat tosan aji seperti ini. Intinya, leluhur kita sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi, peradaban yang sangat maju, dan itu tentunya membuktikan bahwa leluhur kita bukan orang yang terbelakang. Untuk itu, pesan saya sekali lagi dan akan saya sampaikan kepada teman-teman lewat video saya, jangan pernah meremehkan leluhurmu, jangan pernah lupa akan leluhurmu, dan satu lagi, jangan pernah menganggap leluhurmu terbelakang atau menganggap leluhurmu tidak mempunyai peradaban yang maju. Terima kasih. Saya Adi Anjang Piani, Wangsa Matahari, Manusia Merdeka, Rahayu.